Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah rasanya malam pertama di alam kubur. Setelah kehidupan dunia, seluruh manusia yang mengalami kematian lalu menjalani kehidupannya di alam kubur. Dalam alam kubur inilah perubahan jasad manusia terjadi, dan hanya segelintir dari manusia yang jasadnya tetap baik tanpa menggunakan formalin atau perawatan mayat tertentu. Sebelum lebih jauh pembahasan mengenai bagaimana perubahan jasad manusia di alam kubur, ada baiknya kita perlu menengok kembali pentingnya mempercayai adanya kehidupan di alam kubur. Kehidupan di alam kubur dalam Islam merupakan suatu hal yang harus dipercayai. Sebelum kita lanjut, mari dukung channel ini dengan mengklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi yang pertama mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Di alam kubur, semuanya terasa gelap, mencekam dan sunyi. Namun, penggambarannya juga masih belum begitu jelas karena seolah-olah semuanya hampa dan asing. Setelah menempuh kehidupan panjang sebagai manusia, kini jasadnya siap menyatu dengan bumi. Alam kubur adalah alam yang menyimpan banyak misteri dan rahasia karena kebanyakan cerita yang tersiar masih simpang siur dan sulit dipercayai kebenarannya. Para pencinta kumpulan misteri pasti selalu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi saat jenazah sudah dikuburkan. Bayangan-bayangan tentang siksa kubur yang mengerikan pun saling melintas, berbaur dengan ingatan masa kecil yang dikisahkan oleh para guru agama. Malam pertama di alam kubur, kisahkan tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah, serta suasana senyap di antara pepohonan di area perkuburan membuat situasi bercampur haru dan mencekam. Tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang terjadi? Menurut sabda Nabi, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal dan menunggu hari pembalasan tiba kelak. Dalam syariat Islam, jenazah harus segera dikuburkan, setidaknya sebelum azan asar berkumandang. Di beberapa tempat, malahan bisa segera dimasukkan ke liang lahat, asalkan sebelum tengah malam. Selama hidupnya, seorang mungkin dibuai oleh popularitas dan kekayaan. Tapi ketika azal sudah menjemput, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatan. Menurut hadis Nabi, ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Namun kedua hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman. Selanjutnya adalah persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan ke kuburan dan menanyakan beberapa hal. Itulah siksa pertama dalam alam kubur. Dan amal perbuatan selama hidup di dunia akan menjadi pelindung bagi mayat tersebut. Lalu, apa saja yang ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut? Dan bagaimana sosok mayat akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan? Interogasi malaikat. Sepasang malaikat itu adalah Munkar dan Nakir, yang memang mengemban tugas sebagai interrogator di alam kubur. Tepat ketika mereka datang, roh akan kembali ke jasad untuk menjawab daftar pertanyaan mereka. Kedua malaikat itu akan mendudukkan sosok mayat dan mulai melontarkan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai Tuhan. Jasad akan ditanya siapa Tuhannya. Kalau tak bisa jawab, jasad akan disiksa dengan perih. Pertanyaan kedua adalah tentang agama. Apa agama dari sang jasad? Kalau masih tidak bisa menjawab, jasad akan kembali didera siksaan. Pertanyaan ketiga adalah tentang nabi. Siapa nabi dari sang jasad? Jika masih tidak bisa menjawab, siksaan akan kembali diberikan. Jika ketiga pertanyaan tersebut tak terjawab, maka akan terasa hawa panas dari neraka beserta racunnya. Lalu muncullah sosok pria yang berbau busuk, berbaju compang-camping,
dan wajahnya sangat buruk. Siapakah dia? Tak lain adalah amal perbuatan buruk dari sang jasad itu sendiri. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok buruk rupa, berbau busuk yang sebenarnya adalah perwujudan dari sang jasad itu sendiri. Dan neraka telah menunggu kehadiran sang jasad. Selama menunggu hari pembalasan itulah, sang jasad akan berkali-kali menderita siksaan kubur yang teramat pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda kalau semasa hidup sang jasad berbuat amal baik dan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Kepadanya dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Priorisasi malam di alam kubur ada rentan waktu tertentu dari sosok jenazah yang telah menetap di alam kubur. Hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Sangat panjang bukan? Bahkan semalam di alam kubur pastilah terasa sangat lama. Malam pertama, jasad sebenarnya mulai membusuk, dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Itulah alasan semasa hidup setiap manusia seharusnya menjaga 2 bagian tubuh tersebut. Jasad juga mulai berubah warna menjadi agak hijau dan cenderung gelap. Karena itu, agar selamat kita harus menjaga perut kita dari mengkonsumsi hal-hal haram. Sedangkan kita juga harus menjaga kemaluan kita agar dapat menyalurkannya sesuai syariat Islam. Malam kedua. Malam berikutnya, organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung dan paru-paru, hati dan limpa. Malam ketiga. Malam ketiga ialah malam ketika jasad mulai mengeluarkan bau busuk. Setelah 7 hari, wajah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi serta kedua mata. 10 hari pertama, tubuh akan semakin membusuk. Setelah 2 minggu, perlahan-lahan rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. 15 hari, jasad akan mulai dikerubuti hewan-hewan tanah seperti ulat. 6 bulan, daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyisihkan sedikit. Cuma tersisa tulang dan rangka dari jasad tersebut. 25 tahun, kerangka akan meninggalkan 1 biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itulah kelak manusia akan dibangkitkan di hari pembalasan. Perubahan jasad manusia dalam kubur ini juga tak lepas dari kehidupan yang menyertainya di dalamnya. Ada siksa dan ada juga nikmat yang Allah berikan di dalamnya. Dalam amal serta takwaan manusialah yang dapat menjadi penolong dan menjadi sumber ketenangan hidup di alam tersebut. Hidup di dunia hanya sementara. Dunia adalah persinggahan yang diisi oleh kilau dan juga kesenangan fana. Allah memang tidak menyajikan dunia hanya untuk dijalani dengan kesulitan saja oleh manusia. Manusia boleh bersenang-senang di dalamnya, namun tetap dalam pekam syariat. Hal ini agar menjadi bekal manusia oleh-oleh iman dan takwa dari dunia untuk dapat menapaki alam-alam selanjutnya yang Allah ciptakan. Sungguh dahsyat siksa kubur itu, sampai-sampai hewan bisa mendengar orang yang sedang disiksa. Ibnu Qayyim menulis bahwa sebagian ulama berkata, beberapa kelompok orang di Mesir dan Syam pergi membawa hewan ternak mereka ke kuburan. Orang Yahudi, Nasrani, dan orang munafik. Saat hewan-hewan mengalami sakit perut, jika kuda itu mendengar siksa kubur, ia akan meringkik karena merasakan panas. Sakit perut pun bisa sembuh. Itulah penjelasan kisah malam pertama di alam kubur. Mendengarkan suara siksa kubur yang dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh umat muslim. Dalam hal ini, umat muslim perlu meyakini bahwa azab dan siksa kubur itu benar adanya. Dengan begitu, umat muslim harus berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan semasa hidup, sebab Allah akan memberikan hukuman dan keadilan di kemudian hari. Sekian penjelasan tentang rasanya malam pertama di dalam alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.